Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali kepada saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat PMII, sanak pemilih, tingkatkan puja-puji syukur kita kepada Allah biqauli alhamdulillah, bersyukur dengan hati penuh keyakinan dan meningkatkan amal kebajikan kita, baik itu ubudiyah, amaliyah, dan juga hubungan kita sesama manusia. Berselawat kepada Rasulullah, baginda Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya. Yang ingin saya sampaikan pertama-tama kali, mohon maaf lahir dan batin, dan juga kepada sanak keluarga yang ada di sana, yang jauh, yang tidak bisa mudik, juga kepada guru-guru dan juga guru-guru senior yang belum kami jumpai ke rumahnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan kita barokah kemarin bulan Ramadan, ya. Karena sholat Idul Fitri itu mudah-mudahan harapan yang paling besar kepada Allah, kita bisa kembali kepada fitrahnya. Dan orang yang berhasil di dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu setelahnya kita tambah baik kepada Allah, ibadahnya lebih semangat, sosialisasinya tambah hebat, dan pekerjaannya tambah bijak. Ya. Jadi pada dasarnya orang Lebaran itu ya bukan kita beli baju baru, sarung baru, sepatu baru. Pada dasarnya Lebaran itu Allah membawa kita untuk kita bisa melejitkan potensi diri kita. Yang awalnya kita malas untuk beribadah, kita lebih semangat untuk beribadah. Yang awalnya kita lemah untuk silaturahmi kepada tetangga, kepada sahabat, kerabat, kemudian kita melejitkan potensi diri kita lebih baik lagi. Itu poin atau dasar paling dalam di hari raya Idul Fitri ini. Dan semoga kedepannya kita tambah semangat, tambah rajin, tambah aktif di dalam aktivitas kita semua. Amin Allahumma amin. Ya, kembali kita hari ini akan mengaji tentang sebuah pembahasan yang membahas tentang sutra. Bolehkah memakai sutra dan siapa yang boleh memakai sutra? Ya. Allah Subhanahu wa taala memperluas di dalam isi Al-Quran. Al-Quran itu beraneka ragam, banyak isinya dan banyak keterangannya tentang ini dan tentang itu. Maka kita tidak mudah menafsirkan Al-Quran itu. Kebanyakan mereka yang belum tuntas belajar tafsir, belajar Al-Quran, menyalahgunakan tentang tafsir dan qiyas dari isi Al-Quran itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali pada pokok pembahasan. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, pasir Allah Ta'ala, wa libasuhum
bentining banyak-banyak angkui nama nusah fiha idalem suarga harirun panika sotrah. Surah Al-Hajj al-ayah 23. Wa an Umar bin Khattab bandari Umar ibn Khattab radhiyallahu an qala adabu pasar Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasu cak ngangkui ti bin kapi al-harira dak kasatra fa innahu maka saungkuna kelakuan man tining pasar orang labisah panikalamun ngakui pasar man huda kaharir fid dunya dalam dunya lam yalbashu maka tak bekal ngakui pasar man huda kaharir fil akhirati dalam akhirat. Muttafaqun alaih ampun kamu pakatih sareng ulama hadis kadit. Ya. Jadi misal kayak lebaran kemarin, yang lain lockdown mungkin hanya dia yang kaya, yang lain lockdown mungkin hanya dia yang hartanya tetap melimpah karena saking hebatnya berbisnis, saking hebatnya berusaha, sehingga mentang-mentang dia ke masjid pakai sarung sutra, pakai baju sutra. Apakah itu boleh? Itu hal yang tidak boleh. Itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekaya apapun kita tidak boleh. Walibasuhum fiha harir. Kelak manusia yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah orang yang beruntung. Orang masuk surga adalah orang yang sukses. Sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat. Makanya carilah duniawi kita untuk kebutuhan ukhrawi. Kenapa sutra itu dilarang? Ya karena gak pantas hidup di dunia ini pakai sutra. Pantasnya di mana? Kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua hal-hal yang ada di surga itu indah, bukan hanya dari pakaiannya saja. Ya. Mulai dari awal kita masuk ke liang lahat, orang yang punya predikat atau jaminan dari Allah, apalagi seperti sahabat-sahabat Nabi, beliau mempunyai titel radhiyallahu an. Bayangkan, bukan hanya SPDI, bukan hanya LCMA, mereka langsung dapat titel dari Allah radhiyallahu an. Allah sudah ridha. Ya. Makanya Abu Bakar suatu ketika malaikat Jibril ini disuruh memeriksa surga Abu Bakar radhiyallahu an. Bayangkan malaikat Jibril ini sayapnya dalam satu keterangan dari belah barat ke timur, dari sebelah utara ke selatan. Saking besarnya malaikat Jibril. Suatu ketika Allah memerintahkan agar supaya malaikat Jibril ini mengelilingi rumahnya Abu Bakar di surga. Apa yang terjadi? Malaikat ini belum selesai, sudah lelah, sudah capek. Saking besarnya rumah Abu Bakar radhiyallahu an di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau terkenal as-siddiq, jujur. Beliau selalu menambah-nambah. Karena setiap kebajikan beliau yakin, setiap amal perbuatan yang dilakukan ketika dunia pasti itu ada balasannya. Dan itu keyakinannya Abu Bakar sungguh menggelora di dalam hatinya. Orang yang masuk surga, Masya Allah, dikatakan dalam suatu keterangan, mulai dari awal masuk pintu pertama, ini ada seorang pelayan yang menjaga pintu itu. Bayangkan, ini berbicara surga. Ya. Pas pertama masuk, itu ada pelayan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kata orang yang baru masuk surga itu, apakah dikau permaisuriku? Bukan, adinda kakanda sedang menunggu di dalam kamar. Terus berjalan, kemudian sampai pintu yang kedua, ada orang yang lebih cantik daripada yang pertama. Apakah dikau permaisuriku? Bukan tuan, bukan kakanda, istri tuan sedang menunggu di dalam kamar.
terus berjalan sampai pintu ketiga, pintu keempat sampai pintu ketujuh. Dalam satu keterangan itu, tambah cantik, tambah menarik, tambah bahagia dilihatnya. Apakah dikau bukan? Adinda sudah menunggu di dalam kamar. Pas rumah yang kamar yang nomor 7, bidadari ini menunggu di sebuah ranjangnya, menyambut dengan penuh kebahagiaan, dengan senyum yang mempesona. Kemudian Kakanda, apa yang terjadi? Dibukalah pakaian dari sang bidadari itu. Seret. Ya namanya orang baru masuk surga, kaget lah. Di dunia nggak pernah lihat itu. Iya. Dibukalah pakaian lapis yang pertama, seret ini. Wow. Terus ada lapisan lagi di dalamnya, seret. Wow. Sampai lapisan itu sampai 7 lapisan. Makanya yang terakhir, ketika lapisan yang terakhir itu tertulislah di dada atau di baju yang dipakai lapisan terakhir itu, tulisan apa? Tulisannya adalah I love you forever. Aku mencintaimu selamanya. Jadi bukan hanya sutra, bukan hanya emas permata. Paling sedikit istri ahli surga itu 72. Bayangkan. Dan satu pakaian yang dipakai oleh bidadari di surga itu lebih mahal harganya daripada dunia dengan isinya. Dalam sabda Nabi lain, Nabi mengatakan bahwa kasurnya itu lebih besar atau besarnya sama dengan bumi sampai ke langit. Saking besarnya. Jadi kalau kita pakai logika ya enggak nyampe logika kita. Iya. Makanya surga itu mala ain ra'at wala udunun sami'at. Surga adalah tempat yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah dirisaukan, diperkirakan seperti ini. Tidak. Hanya Nabi menjelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya salah satunya sebagai motivasi agar kita semangat untuk menyembah ilahi, agar kita semangat mengaji dimanapun dan posisi pun seperti apa. Iya, karena ngaji seperti ini adalah tuntutan kita sebagai muslim sejati. Karena pada dasar poin yang pertama, kita mengaji itu ya bukan hanya kita sampai tua sudah beristri, sampai dari keluarnya kita sampai masuk lubang belahan. Dan itu kewajiban kita itu untuk mengaji. Ya. Jadi sebagai motivasi Nabi bersabda seperti itu surga, seperti itu surga, seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana kalau orang sakit, misalnya sakit gatal-gatalan itu, apakah boleh pakai sutra? Nah, di sini ada bahwasanya suatu ketika ini, wa an Anasin radhiyallahu anhu qol, berada Bu Pasera Anas radhiyallahu an rakhasah abarun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lizubairi, ada Zubair wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma bati loteloan fi lubsil harir idlem ngangkui sutra lihikatin karena telketel kanat sebedah wana fa hikah bihima kalaban kedua Zubair bin Abdurrahman. Jadi kalau memang ada faktor kita sakit, kita sudah ke dokter sana belum sembuh-sembuh, mungkin ada orang yang memberikan suatu petunjuk bisa sembuh dengan memakai pakaian-pakaian sutra. Bolehkah? Itu boleh. Ya. Atau campuran, misalnya sarung lebih campuran. Sutranya 40%, campurannya 60%, bolehkah? Boleh. Asalkan lebih banyak campurannya. Semisal tidak ada halangan itu, walaupun kita sekaya apapun, ya kita tidak boleh memakai sutra. Ya, tidak boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali pada hadis yang kedua yang diceritakan
oleh Ibnu Umar Al-Khattab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la talbasul harir, kita dilarang untuk memakai sutra itu. Fa innahu man labisa fid dunya lam yalbashu fil akhir. Jadi orang yang memakai sutra di dunia, maka orang itu tidak akan memakai sutra kelak di harinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya sangat berat. Makanya hidup ini memang tidak jelas. Tapi misi dan orientasi kita harus jelas. Walaupun dengan berbagai tangan apapun. Mungkin nanti 2025 banyak orang memakai sutra. Tapi bagaimana kita bisa melejitkan potensi kita dari hal itu? Ya, kita sederhana gak apa-apa. Yang penting kan sudah tutup aurat, bersih apa yang kita pakai. Punya kelebihan ya kita beli baru. Setinggalnya ya kita infakkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan hal itu. Karena kalau kita misalnya semua orang di Ketapang pakai sutra, ya nggak apa-apa kita nggak pakai. Daripada kita kelak di surganya Allah nggak pakai sutra, itu lebih menghancurkan pada hari kita. Dan itu adalah kerugian yang nyata. Rugi di dunia adalah rugi yang sementara. Sengsara di dunia adalah sementara. Tapi kesengsaraan di akhir kelak adalah kesengsaraan yang nyata, kesengsaraan yang selama-lamanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, wa an Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an qala atabu pasira Ali raaitu ningali sengko Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha pada kemuntut pasir Rasul hari ronde kasotrah faja'allahu, maka ada tiaki pasir Rasul huda kaharir fi yaminihi, iyas tanang kanan Rasul wa dhahaban banda ka emas faja'allahu, maka ada tiaki pasir Rasul hu deka harir deka dhahab fi shimali dalam tangan ka acara Rasul. Summa qala, maka kare-kare adabu pasar Rasul, inna hadzaini saungkunah ponapa ari kaduana haramun panika haram ala dukuri ummati atas kelake entang umat. Rawahu Abu Daud bisnadin hasanin. Jadi syaratnya ini sahih, syaratnya bagus hadis ini. Jadi betul bahwasanya kita memakai seorang laki-laki memakai sutra, memakai emas itu tidak boleh, haramun, jadi haram semuanya. Nah, kalau enggak pakai emas, misalnya ada sesuatu yang seakan-akan berupa emas, itu tetap tidak boleh, karena sesuatu yang menyerupai perempuan, misalnya kita pakai sarung menyerupai seorang perempuan, itu tidak boleh. Apalagi kita pakai emas, tidak boleh walaupun kita sekaya apapun memakai itu. Ya, baju misalnya baju perempuan dipakai baju laki-laki apa tidak boleh. Begitu pula sebaliknya, seorang perempuan ya pakai sarung laki-laki haram, nggak boleh. Baju laki-laki nggak boleh. Makanya kan sekarang sudah banyak. Ini kan memang sudah hukum alam seakan-akan. Di akhir zaman ini seperti apa keadaan di dunia? Ya, yang cowok seakan-akan mirip dengan cewek, rambutnya panjang. Kalau masalah rambut ya nggak apa-apa, tapi ke bawah dari pakaian ini, ayolah tunjukkan potensi kita bahwa kita cowok. Jangan menjadi cewek, apalagi kita menjadi ya itulah. Sebaliknya pun cewek, bahanya cewek ya bagaimana kita hidup semasnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau orang tercantik, beliau orang terpandang. Bahkan ya kalau kita kembali pada sejarah dulu, Siti Aisyah Siti Fatimah itu kan putri Rasulullah, ya tercantik, dan itu adalah pemimpin ummah, pemimpin para wanita, pemimpin para anisa. Ya, beliau pakaiannya dalam satu keterangan itu pernah Siti Fatimah itu pakaiannya jahitnya sampai 20 jahitan. Ini pemimpin anisa, pemimpin seorang wanita. Suatu ketika Siti Fatimah ini dipanggil oleh Rasulullah untuk menjenguk ayahnya. Apa yang terjadi? Semua sahabat nunggu di kamar Rasulullah atau di rumah Rasulullah. Ketika Siti Fatimah datang, semuanya terperanjat, semuanya pada waktu itu kagum pada Siti Fatimah.
Kenapa? Karena Siti Fatimah pada waktu itu memakai bajunya ini kurang lebih 27 jahitan. Bayangkan Siti Fatimah. Siti Fatimah ini adalah putri Rasulullah tercintanya. Setiap Rasulullah ada apa, Siti Fatimah. Rasulullah setiap datang dari hijrah, setiap datang dari berdakwah, datang dari masjid, pertama Siti Fatimah. Saking cintanya pada anaknya. Makanya kita nanti kelak yang sudah menikah atau yang belum menikah, bersiap-siaplah bagaimana menjadi seorang ayah yang bagus, mendidik anaknya seperti Rasulullah SAW. Fenomena yang terjadi sekarang apa? Ya walaupun sekarang dunia ini seakan-akan adalah dunia maya semuanya. Ya setidaknya kita harus bisa mengatur waktu. Apabila kita pulang, simpanlah HP kita. Apabila ada anak kita atau adik kita yang ingin mencurhatkan, namanya anak-anak kan, sekejap, sebentar ada ini, ada itu, kita dengarkan. Ada tamu, kita simpan HP kita. Kita bertamu ke rumah orang, ya kita simpan HP kita. Fenomena terjadi sekarang apa? Ya, yang dekat merasa jauh, yang jauh bisa merasa dekat. Dan kita tidak boleh seperti itu. Sekarang kalau mau cari orang pintar banyak. Orang Indonesia itu nggak butuh pintar. Orang Indonesia itu butuh benar. Bukan hanya Indonesia, khususnya di Indonesia. PMI juga seperti itu. Nggak butuh orang pintar. Butuh orang yang benar. Dan dua-duanya sama-sama dibutuhkan. Pintar dan benar. Dan itu sulit. Iya. Kelemahan kita adalah apa? Banyak orang pintar tapi kelemahannya adalah untuk benar. Dan merubah untuk benar itu adalah untuk kita harus berkorban, bergerak, melejitkan diri dari hal-hal yang negatif, berubah menjadi hal-hal yang positif. Cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara bergerakan kita, bagaimana itu semuanya menjadi hal-hal yang positif. Sekarang siapa yang tidak tahu? Sekarang ini sulit mencari orang bodoh. Sarjana sekarang banyak, 1001 untuk mencari orang benar. Makanya orang itu kalau sudah benar, dia akan selamat dimanapun dan bersama siapapun, baik itu dunia, lebih-lebih kelak di harinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya ya kalau kembali dulu waktu mondok itu kan ada bahasanya jahlul murakkab. Ya, ada bahasa jahlul murakkab, yadri annahu la yadri annahu la yadri wa yadri annahu la yadri. Ya. Coba sekarang kita ini ada di posisi mana? Saya tidak tahu dan saya tidak tahu bahwa saya Allah yang tidak tahu. Saya tahu wa annahu yadri annahu la yadri. Dan saya tahu dan saya tidak tahu bahwa saya tahu. Artinya orang yang tidak tahu tapi kan tahu. Ada yang lebih bagus dari itu. Annahu yadri wa annahu yadri. Orang itu tahu dan orang itu tahu bahwa dirinya tahu. Siapa dia? Ialah orang-orang yang benar. Orang yang benar akan paham pada kalimat yang ketiga itu. Dia tahu dan dia sadar bahwa dirinya tahu. Dia paham dan dia sadar bahwa dirinya paham. Banyak orang pintar tapi tidak paham. Makanya seorang untuk paham ini sulit. Ya, paham di bidang apapun, khususnya dalam kategori kita bisa paham agama, ya beruntunglah. Karena salah satu orang yang dicintai Allah, yang disukai Allah adalah orang-orang yang bisa paham agama. Dan kalau orang itu sudah paham agama, insya Allah kalau aswajanya pakai aswaja NU, insya Allah orang itu bisa moderat, bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jadi tidak seakan-akan tidak seperti itu. Kita harus pintar-pintar melihat situasi dan kondisi. Filmakan kalau dalam bahasa santri itu. Setiap sesuatu itu ada tempatnya. Jadi misal ada di rumahnya di kampung kita, misal menting-menting kita pulangan pondok langsung sudah adzan, kita langsung
Disuruh iring sampai Ustaz menjadi imam. Langsung maju ke depan, Allahu Akbar. Nah, kita lihat dulu siapa di belakang kita dan siapa di depan kita. Atau setidaknya kalau kita tidak mampu membaca situasi keadaan yang ada di situ, ya kita setidaknya kita mampu membaca diri kita. Makanya sekarang sulit seperti ini. Ya gini terus nggak pernah memikirkan hal yang kanan yang kiri. Ya, makanya azwaja yang digunakan oleh NU itu, bagaimana kehidupan ini bisa tertera dan sejahtera selamanya, bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Zamannya sekarang sudah seperti ini, tapi Islam tidak boleh rusak. Zaman boleh rusak, tapi Islam tidak boleh rusak. Zaman sudah rusak, tapi santri tidak boleh rusak. Zamannya boleh hancur, tapi PMI tetap selalu ada di hati dan menjadi kader yang sejati. Bagaimana caranya itu? Mengajilah azwajah. Kan azwajah yang menurut paham NU adalah moderat, dan insya Allah kita akan bisa selalu memutisikan diri kita dimanapun, bersama siapapun dan kapanpun, insya Allah akan kita bisa. Makanya salah satu acaranya adalah kita dengan mengaji. Kenapa channel itu dinamakan? Ya salah satu adalah mengaji keren. Ya selain ngaji apa coba yang keren? Ya, secara jemaah amal jariah. Ya jangan cara mengaji. Anak-anak PMI mati, tapi videonya masih terus digunakan, terus ada yang subscribe begini, ditiru, dicontoh. Walaupun ini mati, teruslah mengalir. Satu itu. Kalau hanya gaul dari segi fisik, ya sementara itu loh. Gaul hanya lihat untuk orang, itu bukan gaul. Ya. Nah, apalagi orang Madura, rambutnya misalnya pakai ada yang kuning biru. Apakah itu? Kalau masalah hukum ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya boleh ingatkan, ya itu kurang baik lah. Dan itu memang tidak cocok bagi kita. Ya kalau orang Korea putih-putih kulitnya, cocok rambutnya ada yang putih. Kalau bagi saya pribadi ya kurang bagus lah ya, kurang bagus. Makanya ngaji keren itu penampilannya oke, ya isinya oke. Yang malu apa? Yang malu kan kebanyakan sekarang seperti ini, zaman milenial katanya. Ya pakainya bagus, yang nggak pakai sarung pakai celana, kopiah sudah mentereng ya. Tapi apa ya, kalau kembali ke bahasanya Ki-Akhil Syirot itu, ketika dilihat kitabnya ya, kitabnya semua apa ya, kitab Cak Muturado terjemahan semuanya, atau isi otaknya yang nggak ada, ya cuma penampilnya saja pakai sepatu, pakai tas gini, tapi isinya. Jadi sekarang itu bukan itu yang dicari, alah potensi dirinya, potensi akal sehatnya. Jadi seperti itu sekarang. Ya, kalau orang gaul sudah banyak, tapi gaul yang sebenarnya adalah dengan cara ngaji itu keren. Karena dengan cara ngaji kita akan tahu bahwa ini haram, bahwa ini ya. Ya, kalau sekarang bukan lagi membahas haram halal, bagaimana kita ini bisa apa ya, melejitkan diri kita dari hal zaman zona-zona yang seperti ini, tetap kita berjalan ke depan sesuatu yang istiqomah, dunia kita terpenuhi untuk memenuhi ukhrawi kita. Itu dengan salah satu alah ngaji keren. Biarkan mereka ada yang berdakwah langsung turun gunung seperti ini, biarkan mereka berdakwah ada dan cara menulis, biarkan mereka berdakwah dengan ada seperti itu ya. Tapi jangan pernah kami nggak pernah menyalahkan ini, nggak pernah, tapi jangan pernah menyalahkan dakwah kami yang seperti ini. Ini adalah salah satu kreasi anak-anak PMI untuk ngaji keren seperti ini. Dan insya Allah tahun atau bulan-bulan kedepannya banyak kreasi-kreasi di anak PMI. Mungkin ada yang pandai dengan menulis dakwahnya dengan menulis. Nanti akan bisa bercabang-cabang seperti ini. Insya Allah. Kalau kita yakin dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun pasti terjadi. Apapun itu pasti terjadi. Makanya sekarang kita harus lebih dari ini. Kita harus lebih fokus ke depan. Kita harus lebih cerah masa depan kita. Masa depan kita sudah menunggu kita. Makanya tinggal kita untuk mencari bagaimana caranya kita sampai ke sana.
Jadi gitu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, ya kita fokus itu pada keterangan ini. Yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah pada pembahasan yang selanjutnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibuh tining panika kok nakok en min tasabbuhir rajuli dari nyerupai orang laki bil mar'ati kelaban orang bini wal mar'ati penyerupai bir rajuli orang laki fil libasin dalam angkuyan au kalamin atau benta au harakatin atau kuli au nahwi dzalika atau seumpama dari kalis tersebut watarhibu ben kok nako min istimal awal dzabih dari ngangkui banyak-banyak benda emas wal fiddati ben salakah. Jadi kalau kembali ke sini, tadi ucapan saya itu yang dilarang bukan hanya pakaiannya, yang menyerupai yang cowok menyerupai cerang cewek, yang cewek menyerupai cowok, bukan dari pakaian saja. Filibasin dalam pakaian yang pertama, au kalamin ketika berbicara. Mau kemana mas? Misalnya cowok menyerupai. Jadi dosa kalau kembali pada hadis ini. Kalau kembali ke keterangan ini, au harokatin atau gerak-geriknya cowok menyerupai cewek atau sebaliknya, au nahwi dzalika atau seumpama dari hal-hal yang sudah disebut dari awal itu. Dan di sini hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana qala adabu Ibnu Abbas la'ana alaqnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina da orang sini bebini minar rijali dari banyak-banyak orang laki wal mutarajjilati ban orang ke malake minan nisa'i dari banyak-banyak orang bini. Jadi sahabat-sahabat, jadi poin terakhirnya dan harapan dari kami Allah sadar. Yang kedua adalah perlu menyadari. Jadi tidak cukup sadar dan perlu menyadari. Sekarang ya sudah banyak kan kita melihat orang yang seperti itu sesuai dengan hadis ini. Makanya ucapan Rasulullah itu tidak pernah salah, pasti benar. Dan kita wajib meyakini bahwa itu adalah Rasulullah yang berbicara. Kita wajib percaya, wajib kita iman. Ya, banyak sekarang ini orang yang laki yang cewek, kamu cowok itu banyak. Ya, di sini Rasulullah melaknat orang yang seperti itu. Makanya siapapun mungkin dulu kita 20 tahun yang lalu kita pernah seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauhkanlah dari hal-hal yang itu. Dan salah satu caranya adalah kita berdoa, mudah-mudahan kita tetap diberi istiqomah ke depannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ikut zaman ini seperti ini. Zaman boleh rusak, tapi akidah dan kesejatian muslim kita tidak boleh rusak, sahabat-sahabat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, alaqnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina, dekat orang sepan nyeropan minar rijal yang laki bini saya orang bini, al-mutasabbihat mian nisa berrijal, rawul Bukhari. Hadis ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, sama dari riwayat lain ini. Jadi kalimatnya dan isinya enggak terlalu jauh, mirip lah. Dan hadis yang ketiga, wa an Hudzaifah bin dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qala atabu pasar Hudzaifah kinan nabiyah sangkuna pasar Nabi sallallahu alaihi wasallam nah panikanya ke pasar Nabi nada kalau saja al hariri dari setrah wad dibaji ban sejenis setrah wasyurbi ban nginum bi aniyati dhahabi kalaban de emas wal fiddati ban salakah wa qala ban adabu pasar Nabi hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah hiya tining harir ila airihi lahum panika ikan ditibin kafi. Makanya Islam itu menganjurkan untuk kita sederhana. Yang kaya harus sederhana, yang miskin pun kita harus selalu sederhana.
Karena kunci kebahagiaan adalah sederhana. Siapapun itu orangnya, siapapun apa ya. Jadi kuncinya Allah sederhana, sahabat-sahabat. Ya, rokok, ya kalau kita lagi punya uang, silahkan kita beli yang ganteng, Marlboro, Sampurna, silahkan. Ya kalau lagi tidak punya uang jangan maksalah, jangan pernah memaksakan diri untuk hal yang kurang baik. Ya nggak apa-apa, rokok cahaya, namanya hidupnya pengen bahagia. Dan bahagia salah satu kuncinya adalah sederhana. Makanya Islam itu indah. Kenapa indah? Karena semuanya aktivitas manusia sudah diatur. Kewisi saja ada aturannya, tidur ada aturannya, apalagi mau sholat, semuanya. Makanya banggalah kau menjadi Islam yang sejati. Dan mudah-mudahan Islam ini terus dirawat oleh kita sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Di akhir kita menjadi Islam yang sejati, menjadi mukmin yang sejati dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu adalah orang yang sukses, itu adalah orang yang bahagia yang nyata. Hiyalahum fid dunya, apa sabda Rasulullah selanjutnya? Hiyalahum fid dunya, lamun semuanya itu adalah wa huya lakum fil akhirah, dan semuanya itu adalah pakaian dirimu kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pakaian-pakaian orang-orang surga kelak. Muttafaqun alaih, sudah dimufakati para ulama atas hadis ini. At-tarhibu min itlaqin nazar wa min al-khulwati bil ajnibiyati wa min an-nazar ila al-amradil hasani liwairi hajatin syar'iyyatin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.